Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haninda dari SMA 5 Tangerang. Kali ini saya akan mencoba memaparkan apa itu asesmen kompetensi minimum. Selamat menyimak. Sekarang kita akan memulai mengenai pengimbasan AKM atau asesmen kompetensi minimum pada jenjang pendidikan atas. Ya, yang pertama, manfaat AKM. Oke, latar belakang asesmen nasional ini yaitu pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Jadi sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi dalam 10-15 tahun terakhir ini skor PISA Indonesia itu stagnan ya. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Jadi PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Kemudian asesmen nasional ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Jadi nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Lalu apa pentingnya asesmen nasional? Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apalagi pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tujuan dan manfaat AKM. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa asesmen nasional ini diharapkan mencapai kompetensi siswa yang cakap hidup di abad 21 dan juga mempunyai profil pelajar Pancasila. Lalu asesmen nasional ini dapat diukur dengan 3 hal. Yang pertama, melalui asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua adalah dengan survei karakter. Dan yang ketiga melalui survei lingkungan belajar. Nah, kecakapan hidup abad 21 yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi tidak hanya menghafal saja, tapi siswa diharapkan dapat berinovasi. Kemudian yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Kemudian diharapkan juga dapat cakap hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ya, jadi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bisa mandiri dan bernalar kritis. Lalu berkebinekaan global, ya dapat menerima semua budaya dari seluruh dunia, tapi tetap tidak lupa terhadap budayanya sendiri. Lalu dapat bergotong royong dan juga memiliki kreativitas. Oke, lalu manfaat asesmen nasional itu adalah yang pertama, untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Lalu, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah.
Sedangkan tujuan asesmen nasional itu sebenarnya dirancang untuk menghasilkan informasi yang seakurat mungkin agar dapat memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi yang pertama yaitu adalah untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi sebenarnya asesmen nasional ini untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang kedua, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan. Jadi antara kelompok sosial ekonomi, ya, lalu di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, di antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan juga dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, lalu bagaimana sih perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional? Dilihat dari tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang penilaiannya, asesmen nasional atau AN berada di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan dan jenjang dasar dan menengah. Tapi kalau ujian nasional itu hanya ada di SMP atau MTS, SMA dan MA, dan SMK. Lalu level siswanya untuk AN ada di kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional ada di tingkat akhir pada setiap jenjang. Misalnya kalau di SD itu kelas 6, SMP kelas 9, lalu SMA kelas 12. Jadi untuk subjek siswanya pada asesmen nasional ini menggunakan metode survei. Jadi dengan metode survei itu dilakukan dengan mengambil sampel siswa yang diambil secara acak dari setiap sekolah. Sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikuti UN. Lalu untuk model soal, ya, pada asesmen nasional ini lebih bervariasi, bukan hanya sekadar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang ada pada ujian nasional. Pada asesmen nasional ada pilihan ganda, ada uraian, isian singkat, menjodohkan, dan lain-lain. Kemudian untuk sasaran penilaian, untuk asesmen nasional ini ditekankan pada kompetensi literasi numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, ya. Jadi salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran itu hanya memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Kadang hal ini memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini AKM memotret
kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Lalu untuk metode penilaiannya, AN dan UN juga berbeda, meski keduanya juga berbasis komputer. Pada asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing, ya, jadi MSAT. MSAT ini adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, kalau ujian nasional itu hanya ada dua. Yang pertama CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test. Ingat ya, kalau asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional. Selain dari segi pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional ini berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Jadi, kalau asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif saja, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. AN ini tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah ataupun daerah. Sekarang kita masuk ke evaluasi ujian nasional. Jadi yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Jadi hal ini tuh belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Ya, serta belum menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kalau asesmen nasional, ini dirancang untuk memberikan dorongan yang lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya itu kemampuan bernalar. Lalu yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional, karena UN itu diterapkan di akhir jenjang pendidikan, ya, jadi lebih sebagai assessment of learning yang mencapai atau mengukur capaian akhir, bukan assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Jadi hasil UN ini tidak dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan oleh siswa. Nah, dari ketiga poin tersebut, yang harus dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional serta implikasinya pada perubahan praktek dan strategi pembelajaran di kelas. Jadi siswa, guru, dan juga orang tua, kepala satuan pendidikan itu tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai teknis AKM. Jadi petunjuk dan teknis pelaksanaan AKM. Asesmen nasional ini terbagi menjadi 3 kompetensi. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua survei karakter. Yang ketiga survei lingkungan belajar. Asesmen berupa AKM atau asesmen kompetensi minimal itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca. Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi.
Yang kedua adalah asesmen numerasi, yaitu memahami, mengaplikasi, dan juga bernalar. Oke, untuk petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid mengikuti asesmen nasional, tapi hanya memilih sampel secara acak. Ya, untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SD, MI, dan juga paket A atau ULA, di hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Lalu di hari kedua tes numerasi 75 menit dan juga survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk SMP dan SMA itu tes literasinya 90 menit. Lalu survei karakter 30 menit. Ya, kemudian tes numerasi 90 menit dan juga survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, kemudian kriteria peserta asesmen nasional itu adalah seluruh satuan pendidikan, ya, tapi tidak semua murid. Jadi dipilih sampel secara acak. Lalu siswa diambil dari kelas 5 SD, 8 SMP, dan juga kelas 11 di SMA. Nanti setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oke, kenapa asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian siswa? Jadi hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Jadi asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Jadi pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem, ya. AN ini cara untuk memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam AN. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Nah, kemudian pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 9 ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa sih yang kurang. Selanjutnya yaitu merumuskan butir soal asesmen nasional. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, asesmen nasional ini terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Dalam asesmen kompetensi minimal atau AKM, ada 2 hal yang dinilai, yaitu asesmen literasi membaca dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Lalu bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum yaitu ada pilihan ganda. Jadi siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Jadi siswa dapat memilih lebih dari salah 1 jawaban benar dalam 1 soal. Yang ketiga adalah kegiatan menjodohkan. Jadi siswa menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian isian singkat. Siswa itu menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya.
Yang kelima adalah uraian. Jadi siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.